Halo, selamat malam pemirsa. Siti Sanoveni menjumpai Anda dalam Indonesia Business Forum. Baru saja kita saksikan bersama-sama bahwa KTT, Konferensi Tingkat Tinggi G20 ini ternyata sesuai dengan ekspektasi kita semua menghasilkan sebuah kesepakatan di antara kepala negara atau komunike, di mana diharapkan tentunya banyak juga pihak optimistis bahwa komunike ini akan bisa membawa dampak yang baik bagi perekonomian global, termasuk bagi perekonomian Indonesia. Nah, kita akan bahas pemirsa mengenai bagaimana dampak dan juga nanti seperti apa aplikasi dan konsistensinya untuk mengaplikasikan komunike ini, seperti apa komitmennya ke depan, dan bagaimana dampaknya tentu untuk menahan resesi global dan juga tentu bisa meningkatkan perekonomian dunia. Kita akan bahas malam hari ini pemirsa. Bersama saya di studio saat ini sudah hadir seorang ekonom, yaitu ada Pak Peter Abdullah, dan juga nanti akan bergabung bersama kami pemirsa melalui sambungan Skype ataupun juga telepon pihak dari Kemenko Perekonomian, yaitu ada tim asistensi Kementerian Perekonomian, yaitu ada Bapak Raden Pardede, nanti akan bergabung bersama kami. Saya malam hari ini tentu tidak sendiri, karena nanti pemirsa dari Nusa Dua Bali juga ada rekan saya Brigita Manohara yang siap juga untuk memandu mengenai dialog yang berkaitan dengan konferensi tingkat tinggi G20 yang sudah ditutup secara resmi pada malam hari ini oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, sebelum menuju ke rekan saya Brigita Manohara di Nusa Dua Bali, saya ingin menuju dulu ke narasumber saya yang sudah hadir ke studio kami. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Mbak. Nah, kalau misalkan kita melihat mengenai hasil dari komunike yang sudah dihasilkan, kalau tidak salah ada sekitar 25 poin atau 25 halaman. Akan seperti apa dampaknya nanti bagi perekonomian dunia dan juga kita tarik ke Indonesia? Ya, hasil dari forum G20 yang tertuang dalam 52 paragraf, ya, dan di sana tercantum juga semua komitmen, semua kesepakatan yang diharapkan bisa berwujud nyata, ya, membantu kita untuk pulih, ya, seperti yang dicanangkan menjadi recover together, recover stronger, ya. Dan butir-butir yang ada di dalamnya itu sebenarnya seperti yang kita harapkan, benar-benar menjadi sebuah kesepakatan yang nyata, bukan hanya sekedar yang selama ini yang terjadi di dalam banyak forum G20, hanya kesepakatan-kesepakatan yang tidak mengikat, yang kemudian tidak membuahkan apa-apa. Nah, sementara di dalam butir-butir yang ada di dalam kesepakatan di Bali itu sudah ada beberapa komitmen yang bahkan sudah ada bentuk realnya, seperti pandemic fund, yang kemudian dana-dana untuk transformasi energi. Hal-hal yang seperti ini saya kira akan sangat membantu kita untuk melakukan pemulihan, apalagi kita menghadapi tahun 2023 yang diyakini akan masih suram, yang masih gelap, dan kesepakatan ini akan sangat membantu untuk kita menghadapi kondisi itu. Kalau kita lihat sudah ada mungkin sebagian yang sudah terrealisasi, tapi bagaimana mungkin ada poin-poin yang lainnya juga. Ini kan ada yang bersifat mengikat, ada juga yang tidak bersifat mengikat. Tapi mesti namanya kesepakatan tidak semuanya bersifat mengikat. Dan yang kita harapkan bagaimana yang tidak bersifat mengikat ini bisa memberikan dampak yang tentunya bisa konsisten dijalankan bersama. Ya, tantangannya justru di situ, ya. Memang kesepakatan yang tertuang di dalam komunike ini yang disebut sebagai Bali Leaders Declaration ini tidak mengikat. Tetapi justru tantangannya adalah bagaimana kita memastikan, ya, setelah walaupun kita sudah tidak lagi menjadi ketua forum G20, tetapi saya kira ada tugas bagi kita untuk mengawal agar supaya kesepakatan-kesepakatan khususnya yang sudah berbuah di dalam bentuk penggalangan dana dan sebagainya itu bisa benar-benar dikawal untuk bisa direalisasikan, diwujudkan untuk membantu kita, ya, baik itu perekonomian global maupun perekonomian nasional kita untuk bangkit di tahun 2023. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mengajak Pak Peter juga dan juga pemirsa di rumah untuk menuju ke Bali. Sudah ada rekan saya Brigita Manohara di sini, dan tentunya juga Brigita tidak sendiri Pak, bersama juga dengan narasumber. Silakan Brigita. Ya, Tisa Noveni, selamat malam. Pak Peter, selamat malam. Salam dari Bali, Pak Peter. Dan tentunya kita juga mau menyapa Pak Raden. Terima kasih Pak Raden sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami. Nah, seperti yang tadi juga Pak Peter sudah sempat sampaikan, Tisa, ini merupakan hal yang baik dari G20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali ini. Karena kalau kita ikuti rangkaian kegiatannya, ada begitu banyak catatan, baik catatan yang kecil ataupun yang besar, yang tentu saja ini menjadi harapan ketika banyak orang mengatakan bahwa di tahun 2023 ini ekonomi dunia dimungkinkan
dimungkinkan akan gelap, tetapi mudah-mudahan saja dari KTT ini bisa membawa secercah harapan kira-kira supaya bisa membangun optimisme yang sebentar lagi kita akan lalui di tahun 2023 ini. Tadi Pak Peter juga sempat sampaikan apa yang Pak Peter garis bawahi ini merupakan hal baik berkaitan mengenai pandemi, dan ini cukup konkret dibandingkan dengan kesepahaman yang dibangun selama ini yang seringkali masih belum memunculkan hal-hal konkret. Nah, kekonkretan itu pun ternyata juga muncul di event B20 yang berlangsung sebelum dari penyelenggaraan G20 itu sendiri. Nah, saya sudah bersama Ketua SC-nya di sini, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri, ada Pak Bernardino Vega. Pak Dino, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gita. Sudah lega ya, Pak? Sudah selesai? Sudah plong. Sudah selesai. Tapi tadi sebelum acara sempat berbincang dengan Pak Dino, ada yang berbeda, dan tadi yang Pak Peter juga sempat singgung, ini konkret barangnya dalam tanda petik begitu ya Pak? Memang begitu kondisinya? Ya betul, jadi di dalam penyelenggaraan B20 tahun ini, Indonesia ini mengeluarkan 3 jenis event. Event pertama itu adalah event yang seperti dilakukan di B20 sebelumnya, yaitu pembentukan kelompok kerja atau task force dan action council. Dan itu diisi oleh top CEOs dari 20 negara tersebut. Dihasilkan satu advokasi komunike yang akan diserahkan ke pemerintah sebagai usulan dari dunia usaha B20. Tapi tahun ini kita ada lakukan 2 langkah yang berbeda. Pertama adalah kita juga memasukkan yang disebut legacy project. Legacy project itu adalah proyek-proyek atau inisiatif-inisiatif yang kita majukan yang nantinya akan jadi estafet untuk B20 selanjutnya. Inisiatif ini yang konkret, yaitu pertama adalah net zero, penurunan karbon emisi, di mana Indonesia mengusulkan ada satu pusat yang disebut net zero hub. Indonesia mulai dengan pembentukan net zero hub, kita sudah ada bentuknya, dan ini sudah ada 100 perusahaan yang berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon. Ini dari dalam negeri Pak, yang memang selama ini beda sekali. Oh, beda. Tahun sebelumnya nggak ada seperti itu. Dan tahun depan kita akan harapkan bahwa India sebagai tuan rumah B20 akan melanjutkannya. Kedua, mungkin kita ada yang disebut digitalisasi, khususnya yang berkaitan dengan UMKM. Karena dilihat dari negara G20 ini, setengah nih sudah dari negara berkembang, ya kan? Dimana jadi atensi atau fokus kepada UMKM itu penting. Makanya proyek UMKM itu dimajukan dengan yang disebut Wiki Do, Wiki Learn, Wiki Act. Dan ini adalah legacy kedua. Dan yang ketiga adalah di segi healthcare, one shot program yang dimana kita memajukan beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan untuk memajukan imunisasi di negara-negara G20 ini. Ini kan tadi Bapak sampaikan ada yang berbeda karena tadi ada komitmen. Ini ada lagi nih, ini yang penting nih. Yang ketiga ini begini, jadi Kadin itu melihat bahwa jangan sampai B20 ini cuma membicarakan antar elit, right? Jadi kita harus ada sesuatu yang membumi. Oleh karena itu kita menjalankan program ketiga, yaitu yang disebut investment forum. Yaitu penggalakan investment dari negara-negara G20 and beyond untuk memanfaatkan momentum G20 di B20 ini. Oleh karena itu kita ada investment forum di tanggal 11 saja kita bisa hasilkan beberapa MOU yang mana jumlahnya kurang lebih $5 billion, right? Banyak, Pak. Ya first phase ya. Yang tanggal 12, tanggal 13 kita masih kumpulin, belum dilaporkan sepenuhnya. Tapi kita berharap bisa lebih dari 5 miliar. Ini merupakan secercah harapan ketika banyak orang bilang 2023 ini akan kelam, tetapi dengan investment yang tadi sudah di MOU-kan nominalnya sedemikian signifikan untuk kondisi yang kata banyak orang lagi susah, ini kan nominal yang lumayan Pak sebenarnya. Karena ini ada twofold ya. Kita anjang G20 B20 ini memperlihatkan ke dunia bahwa Indonesia sudah berubah. This is the new Indonesia ya, yang di mana udah ada undang-undang cipta kerja, udah ada insentif pemerintah yang untuk meningkatkan investasi, dan ada keinginan dan kemauan dan keikutsertaan swasta untuk ke program hilirisasi industri.
This is the new Indonesia. Dan kita terbuka untuk investasi, but the new investment model. This is the new Indonesia dan ada new investment model tadi yang disampaikan. Nah sebenarnya Pak Presiden Jokowi pada malam hari ini ada agenda makan malam dengan Presiden Xi Jinping dan kami sangat berharap Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM Bang Bahlil Lahadalia bisa bergabung di sini untuk paling tidak sharing dengan kita hasil pembicaraan beliau dengan Presiden Xi Jinping pada malam hari ini. Tetapi kita jeda dulu, usai jeda kita akan lanjutkan dialog kita tentunya dalam Indonesia Business Forum bersama juga Tirsa Noveni dan Pak Peter serta Pak Raden di Jakarta. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Indonesia Business Forum. Nah sebelum menuju ke Nusa Dua Bali dan sebelum kita berbincang dengan Pak Raden Pardede, kita akan kembali menuju ke Pak Peter. Pak Peter tadi disampaikan bahwa salah satu poin yang cukup menarik di sini adalah soal investment forum tadi. Di mana diharapkan ini bisa membawa investor asing masuk Indonesia. Bapak optimiskah itu bisa terjadi? Apakah mungkin ada prediksi ataupun forecast-nya soal ini akan konsisten investasi masuk ke Indonesia? Ya, ini kan kesepakatan atau komitmen yang terjadi di B20. Ya, jadi pertemuan para pelaku bisnis dan kita tahu para pelaku bisnis selalu slogannya adalah my word is my bond. Ya, kalau mereka sudah mengatakan komitmen untuk melakukan investasi itu kita bisa pegang. Ya. Dan di sini sebenarnya nampak keberhasilan Indonesia memanfaatkan forum G20 ini untuk mempromosikan ya, Indonesia seperti yang disampaikan tadi. Indonesia yang kita tawarkan, yang kita tampilkan sekarang ini adalah Indonesia yang baru, ya, di mana kita sudah punya undang-undang cipta kerja, ya, dan kemudian kita juga punya berbagai insentif untuk investasi, dan kemudian juga adalah kita juga punya program-program yang sebenarnya sangat menarik untuk ditawarkan kepada dunia, kepada investor dunia, ya, di mana kita melakukan juga hilirisasi, dan ini kan menciptakan peluang yang begitu banyak. Jadi saya sangat tidak kaget kalau seandainya di dalam forum ya, G20 ini kemudian terjadi kesepakatan-kesepakatan investasi yang begitu besar. Apalagi ini digerakkan di dalam sebuah forum investasi, investment forum yang tadi yang disebutkan, dilaporkan sudah berjalan sejauh ini. Nah dengan demikian kita bisa meyakini hasil-hasil yang didapat, ya, komitmen-komitmen yang didapatkan di dalam investment forum selama penyelenggaraan forum G20 ini saya kira bisa kita jadikan harapan untuk kita bisa bangkit lebih kuat pada tahun 2023. Oke, baik, itu harapannya. Nah sekarang saya ingin menuju ke Pak Raden Pardede yang saat ini berada di Nusa Dua Bali. Pak Raden, kita ingin tahu lebih konkretnya lagi kalau dari segi government to government, apa mungkin komunikasinya yang bisa kita eksplor di sini? Apa saja kesepakatannya? Apakah mungkin ada dana-dana tertentu yang sudah disepakati akan dikeluarkan, digelontorkan bersama, dan bagaimana pengelolaannya? Ya, terima kasih Mbak Brigita. Tadi saya pikir kita sudah dengar penjelasan dari Bapak Presiden. Ada 4 hal tadi yang disebutkan, tapi secara khusus tentu yang mungkin sudah jelas dibahas adalah kaitannya dengan pandemi fund, ya. Kemudian juga ada energy transition fund, gitu. Jadi memang pandemi fund ini adalah dasarnya kita buat waktu itu, kita pikirkan itu pada saat kita mengalami pandemi yang sangat luar biasa tentu di tahun 2020 dan 2021 secara signifikan. Dampaknya sangat luar biasa terhadap penduduk dunia. Banyak penduduk dunia yang tidak punya kapasitas untuk bahkan membeli vaksin. Dan kita kelabakan untuk mendapatkan vaksin dari mana saja. Jadi memang dasarnya dari situ berdasarkan pengalaman yang terjadi di tahun 2020, kemudian kita sulit mendapatkan vaksin, dananya tidak ada. Itulah dasarnya kenapa kita bikin pandemic fund ini. Harapannya adalah ke depan nanti pada saat kita menghadapi pandemi, hal-hal yang kita alami, kesulitan yang kita alami di tahun 2020 itu mestinya kita tidak ulangi lagi. Terutama ini sangat penting sekali buat negara-negara berkembang. Jadi negara-negara yang miskin, yang kapasitasnya tidak ada, dananya tidak ada, kemudian juga pengembangan vaksinnya tidak ada. Jadi bagian daripada pandemic fund ini juga adalah bagaimana kita mengembangkan vaksin-vaksin yang bisa didistribusikan dengan cepat
kepada negara-negara yang membutuhkan. Ya, kita sendiri tentu waktu itu mengalami hal ini, kita sulit sekali mendapatkan vaksin, dan kita mengundang waktu itu vaksin Sinovac yang bahkan percobaannya dilakukan di Indonesia. Banyak negara yang tidak seberuntung kita dan tidak secepat kita mengambil keputusan waktu itu. Itulah sebetulnya esensi daripada pandemic fund itu. Kemudian juga tadi dikatakan oleh Bapak Presiden juga bahwa ada yang disebutkan dengan transition energy atau climate change fund itu. Sebetulnya ini kesepakatan yang lama, di mana waktu itu disebutkan kesepakatan di beberapa waktu yang lalu di dalam COP maupun di dalam G20 meeting, di mana kesepakatannya adalah sekitar 100 billion US dollar per tahun. Nah, kali ini ada kesepakatan ini. Ini yang menarik adalah bahwa kali ini disebutkan deklarasi kesepakatan. Ingat, sebetulnya ini adalah di luar ekspektasi kita sebetulnya, karena Indonesia beserta banyak negara sudah ready dengan hanya notulen rapat saja sudah bagus, bertemu saja sudah bagus. Ternyata ada kesepakatan, dan kesepakatan ini secara khusus tadi disebutkan Bapak Presiden juga, kita akan mendapatkan sekitar 20 billion di dalam rangka energy transition. Di mana ini biayanya adalah termasuk kita bisa mematikan atau artinya terhadap PLTU kita yang sudah lama. Jadi PLTU kita yang sudah lama, yang memang katakan itu dari coal, yang mengeluarkan karbon dioksida atau polusi yang sangat besar, itu bisa digantikan dengan energi baru terbarukan. Nah, ini sekitar 20 billion tadi. Ya, yang Indonesia secara khusus bisa mendapatkan dari situ, tentu dari fund yang diharapkan bisa dikumpulkan 100 billion dulu. Kemudian juga tadi secara khusus, seperti yang kita tahu akibat daripada krisis ini sekarang yang terjadi di Amerika, di mana kenaikan suku bunga itu sangat ekstrim. Dan juga kita tahu bagaimana penguatan daripada US dollar ini sangat ekstrim. Dan itu menyebabkan banyak negara, terutama negara-negara berkembang dan negara miskin, mengalami tekanan. Ya, mengalami tekanan yang besar sekali. Itulah yang tadi disebutkan dikumpulkan uang sebetulnya yang sudah ada 81,6 billion dari 100 billion US dollar, dari 100 miliar yang US dollar nanti. Ditambah lagi bantuan dari multilateral agency, di mana World Bank, ADB, itu dilibatkan untuk ini. Ini adalah merupakan keberhasilan awal. Tentu nanti mekanisme secara detailnya itu akan dilanjutkan oleh working group. Jadi akan ada kelompok kerja, di mana kelompok kerja itu umumnya akan diikutkan 3 negara di situ, yaitu Italia, itu negara yang sebelumnya memimpin, kemudian kita, kemudian negara yang akan memimpin nanti, India. Biasanya 3 komponen ini akan masuk, ditambah nanti dari multilateral agency seperti ADB maupun World Bank. Ini yang nanti ditindaklanjuti, akan dibuat mekanismenya secara detail, siapa yang berhak mendapatkan, kriterianya apa, bagaimana itu diperoleh dana tersebut, kapan didistribusikan. Ini yang akan di work out berikutnya. Tetapi menurut kami, ini adalah sebetulnya di luar perkiraan awal, karena kita pikir waktu itu pertemuan ini tidak akan menghasilkan satu deklarasi. Ternyata terjadi deklarasi. Jadi ini adalah, saya pikir kita harus berterima kasih kepada Bali ini, di mana para pemimpin ini kelihatannya bisa dengan tenang membuat keputusan di Bali. Ya, mereka demikian rileks kita lihat di Bali sana. Jadi terima kasih buat para pemimpin dunia yang akhirnya bisa membuat deklarasi ini. Oke. Pak, yang cukup menarik adalah soal 81,6 miliar tadi yang dari pembentukan Resilience and Sustainability Trust tadi itu. Nah, ini apakah nanti hanya untuk negara-negara di luar G20 dana tersebut diberikan, atau mungkin Indonesia juga akan dapat bagian, meskipun Bapak tadi mengatakan ini akan dibahas lebih lanjut lagi dalam working group, termasuk Indonesia, India, dan juga Italia? Ini umumnya adalah akan diberikan kepada negara-negara yang sangat terdampak akibat daripada boleh dikatakan global krisis sekarang ini.
termasuk bantuan yang nantinya juga meringankan hutang daripada negara-negara yang hutangnya banyak. Jadi seperti yang kita tahu bersama pada saat terjadi pandemi ini, negara-negara itu melakukan fiskal ekspansi fiskal, atau secara singkat boleh dikatakan akibatnya budget defisitnya naik, atau kata yang lebih singkat lagi, hutangnya naik untuk membiayai ekspansi fiskal ini. Nah, jadi yang kami katakan tadi, siapa yang dapat, bagaimana caranya, nanti itu akan dibicarakan dalam working group. Sebetulnya kita di sini relatif itu rasanya sulit untuk dapat, karena secara umum boleh dikatakan kita jauh lebih baik dari negara-negara miskin lainnya, ya, dari tingkat hutang kita, beban hutang kita itu masih jauh lebih kecil. Jadi mungkin kita harus melihatlah, kita juga harus tahu diri kalau memang yang lebih sulit, lebih susah itu mereka lah yang perlu ditolong. Tapi kalaupun nanti masih ada peluang, ya nggak apa-apa gitu loh. Mungkin juga kita dapat. Tapi kita harus dahulukan yang lebih membutuhkan. Mungkin itu spiritnya ya, jiwanya seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan kembali menuju ke rekan kami Brigita Madahara yang berada di Bali. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Sekitar 1.000 items yang sudah dipesan dari bulan September kemarin sampai sekarang. Kemarin kami dapat info barang-barang atau tas-tas yang kami supply itu ada yang untuk diberikan untuk Menteri Luar Negeri, kemudian delegasi summitnya sendiri. Kalau bagi kami dari IKM itu sangat bermanfaat sekali, Bapak. Iya, karena di sini kami memamerkan dan memasarkan barang itu sekalian ada kunjungan dari G20-nya, itu juga sangat berpengaruh. Bisa terjadi transaksi jual beli. Astungkara peningkatan pemesanan tetap ada terus, setiap harinya ada terus. Terus dengan KTT G20 ini ada peningkatan nggak? Ada juga. Waktu belum ada gini G20 agak sepi, sekarang semenjak ada G20 lumayan naik omset kami. Sangat ada sekali, sangat ada. Karena kemarin delegasi banyak yang berkunjung ke stand-stand IKM Bali Bangkit 9. Tempatnya langsung bagi saya itu pekerja-pekerja di rumah itu bisa bekerja lagi. Ya, saya masih bersama dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kerjasama Luar Negeri, Pak Bernardino Vega. Tapi sebelum saya ke beliau lagi, memang kalau dari penyelenggaraan rangkaian acara B20 G20 ini memang ada banyak dampak khususnya bagi UMKM, karena ini merupakan etalase supaya UMKM itu bisa naik kelas. Seperti yang tadi juga disampaikan bahwa ada komitmen yang real, yang konkret dari penyelenggaraan B20 itu untuk bisa mendorong para UMKM ini sehingga digitalisasinya bisa terjadi, bukan hanya untuk finansialnya saja tetapi juga bagaimana kemudian pemanfaatan teknologinya. Pak Dino sampaikan di segmen yang pertama bahwa ada investasi yang lumayan dalam tanda petik ya Pak. Nah sebenarnya untuk investasi yang rencananya akan masuk ke Indonesia itu di sektor apa aja Pak? Jadi kalau dari serangkaian MOU yang kita tanggal 11 itu pada umumnya terbagi dia 3 sektor. Satu adalah renewable energy. Jadi kelihatannya banyak investor yang ingin menginvestasikan di renewable energy. Kedua itu adalah hilirisasi industri, yaitu juga inline dengan apa yang pemerintah inginkan. Sebetulnya industri itu harus dorong ke bawah kan. Dan ketiga ya ini digitalisasi ini. Nah kita melihat bahwa banyak investor atau peminat ya yang ingin mengembangkan aplikasi investasinya di sektor digital ya, atau yang disebut e-commerce, which is important. Kenapa? Karena kita lihat ini UMKM sangat tergantung dengan ini. E-commerce is a game changer. Kenapa? Karena akses ke market itu bisa melewat platform. Dan juga yang kedua ini adalah access to credit, yang juga bisa melewat fintech ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa kredit ini kan Indonesia kan memiliki credit gap 1.600 triliun rupiah tiap tahun. Jadi orang yang membutuhkan kredit tapi tidak bisa mendapatkan dari sumber-sumber tradisional, dia akan melihat fintech gitu. Ini yang ini 3 sektor ini yang kita lihat sangat dibicarakan, sangat diminati di
pembahasan investment forum kemarin. Berkaitan mengenai tadi 3 sektor yang menjadi penting, renewable ini kan juga dalam proses transisi energi yang masuk dalam roadmap pemerintah, Pak. Tapi apa kemudian tantangannya yang harus segera dibenahi sehingga MOU itu nantinya bisa terimplementasi dan bisa bertambah tentunya, Pak? Oke, jadi kan gini, kita kan yang disebut rencana aksi kan, action plan. Kalau kita bicara mengenai energy transition itu ada 2 sisi, sisi energi dan sisi industrinya sendiri. Sebetulnya 30-40% dari yang disebut carbon market itu cuma di energi. 70%, 60% itu ada di industrinya. Umpamanya ya, kalau dia ada pabrik yang ada pemanas, alat pemanas. Alat pemanas kebanyakan menggunakan teknologi atau sumber yang nggak ramah lingkungan. Ini bisa dirubah. Nah, komitmen inilah yang kita cari sehingga 70% akibat carbon emission bisa di-address bukan hanya dengan peraturan pemerintah tapi dengan inisiatif sendiri antara swasta ya. Jadi you don't need government regulation untuk membersihkan fasilitas pabriknya kita sendiri gitu. Tapi komitmen itulah yang kemudian dicapai dalam proses B20 kemarin ya, Pak. Yes. Yang kedua itu adalah yang disebut carbon market ya. Nah, ini yang banyak orang yang kemarin bahkan masih belum deal, akhirnya nanti ditunda ke India. There's a pricing imbalance kan antara negara yang berkembang dan negara yang sudah berkembang. Well, ini adalah satu proses pembahasan sebetulnya, dan ini adalah kenapa Indonesia menjadi suatu peran penting karena kita bisa memajukan kepentingan negara berkembang, tapi dalam konteks let's dialogue. Nah, right? Itu gimana itu Pak akhirnya? Ya, it's a process. Okay. Right? 1 tahun masih ada cukup waktu untuk membicarakan hal itu. Tapi roman-romannya Pak, tentu kan kita ingin tahu. Yang jelas baik dari kita nih, Indonesia memiliki satu potensi carbon market terbesar. Betul. Right? Jadi conversation ini nggak bisa hilang. Right? Jadi ini adalah tekad dan komitmen dari Kadin, dari ketua umum kita untuk meneruskan pembahasan diskurs ini ke India dan mungkin juga tahun depan di ASEAN kan? Ya. Kita jadi tuan rumah ASEAN tahun depan. Gitu. Jadi ini ada hal yang menarik yang tentunya bisa diperjuangkan agar negara-negara berkembang ini paling tidak didengar begitu ya Pak ya. Karena selama ini kan masih kurang dalam tanda petik bisa mendapatkan fasilitas seperti yang didapatkan oleh negara-negara maju. Nah ini juga yang terus didorong oleh Kadin. Dorong ya, karena gini, sekarang kan negara yang ingin berkembang, kita harus mengembangkan ekonomi kita dengan dekarbonisasi. Negara yang udah berkembang dulu 150 tahun lalu mengembangkan negaranya dengan karbon. So we have to do it differently, right? And kita mau gitu, tapi let's talk. Jangan kita sendiri dong. Kita butuh teknologi, butuh funding, dan butuh juga ada market yang bisa menerima itu. Ya kan? Ini juga yang kemudian dalam pembahasan kemarin masuk di hilirisasi dan komitmen untuk bisa mendorong hal ini. Iya kan gini, kita kan nggak bisa menyalahkan suatu negara, dia nggak mau, dia ada keinginan untuk go downstream. You cannot fault that country. Ini keinginan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih. Nah, oleh karena itu disambut oleh investor sebagai tekad pemerintah untuk menghilirisasi industri-industri kita yang kita bisa ya, khususnya di bidang nikel, di bidang energi dan sebagainya. Ini ada hal yang menarik karena memang kita merupakan produsen nikel dengan jumlah yang besar. Nah, bagaimana kemudian mendorong agar proses-proses yang mulai tadi transisi energi, bagaimana kemudian hilirisasinya, termasuk ini yang terakhir yang juga terus dibahas adalah mengenai pemberdayaan UMKM, bagaimana supaya naik kelas. Komitmennya sudah jelas dari B20. Nah, bagaimana kemudian pembahasan dan lanjutannya dari Leaders Declaration-nya kita bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, event B20, G20-nya sudah ditutup. Tapi bagaimana kemudian ke depannya? Apakah memang ada harapan-harapan yang perlu dibangun dan dikuatkan agar 2023 ini kita bisa lebih tenang dalam menyikapinya? Silakan Pak Dino. Ya. Bagi kita kan tahun depan kita jadi tuan rumah ASEAN. Oleh karena itu udah ada petunjuk dari Ketua Umum bahwa
tema yang kita ambil di B20 kita nggak berubah. Jadi kita kuatkan dan fokuskan ke ASEAN, yaitu digitalisasi dan energy transition tadi. Sehingga kita berharap bahwa momentum itu terbawa di ASEAN. Tadi itu access to credit, access to market, bagi UMKM kita itu bisa kita tetap galakan. Dan kita berharap ya bahwa suasana ekonomi kita stabil dan itu adalah kenapa juga investor melirik ke kita. Our inflation rate is under control. Undang-undang Cipta Karya udah disetujui. Dan kalau dilihat dari recovery COVID kita yang paling bagus kan, atau salah satu lah ya. Dan oleh karena itu kita yakin lah bahwa tahun depan itu of course there will be challenges. Nggak mulus, tapi dasar-dasar kita, fundamental kita udah kuat. Jadi itu nanti dijadikan momen penguatan kawasan yang kebanyakan ini masih negara berkembang untuk sama-sama maju, begitu Pak targetnya? Yes, udah tahu, udah terbukti lah ya. ASEAN itu kalau kita bersatu, sentralitas ASEAN itu dikedepankan, kita lebih kuat bersama gitu daripada main satu-satu. Dan ini yang kita akan angkat di ASEAN tahun depan, bahwa ASEAN centrality yang dipimpin oleh Indonesia tahun depan. Ini ada yang menarik karena setelah G20 kita ada presidensi ASEAN-nya. Nah ini tentu bisa dibahas juga di Jakarta. Silakan Tisa. Baik. Terima kasih Brigita atas perbincangan yang seru sekali. Nah saat ini kita di studio juga masih bersama dengan Pak Raden Pardede dan juga masih bersama dengan Pak Peter. Pak Raden masih bersama kami? Ya, boleh. Mungkin tadi dipandu oleh rekan saya Brigita Manohara tadi beberapa poin-poin yang cukup menarik sekali, mulai dari energi, kemudian juga soal bisnis. Bagaimana kemudian dari pemerintah untuk follow up ke depannya akan seperti apa, selain dengan rencana pertemuan dalam grup-grup kecil tadi Pak? Ya, jadi memang saya juga mengikuti tadi apa yang dibicarakan oleh dari Kadin, Pak Vega ya, Nardo Vega itu. Itu memang kita akan coba kaitkan tadi, tentu kita sudah menjadi presidensi atau ketua dari ASEAN sekarang ini. Jadi kita harus memanfaatkan bahwa ASEAN itu kuat juga karena Indonesia. Indonesia memang the natural leader dari ASEAN, yang sebelum-sebelumnya boleh dikatakan negara-negara yang relatif kecil pada saat memimpin ASEAN itu menjadi kurang efektif. Jadi ini sudah sekian tahun karena bergilir kembali ke Indonesia. Saya pikir ini kesempatan lagi buat kita Indonesia menunjukkan bahwa kita menunjukkan leadership kita. Karena memang seperti yang saya katakan, di samping kita natural leader, sekarang kita juga diminta untuk mengetuai secara formal ASEAN ini. Dan kiprah ASEAN ini itu menjadi lumayan signifikan di dalam diperhitungkan oleh negara-negara besar seperti katakan Cina, Amerika, India. Kalau hanya Indonesia lumayan diperhitungkan, tapi kalau dengan ASEAN dengan 10 negara yang lebih luas lagi, maka ini akan lebih signifikan lagi dampaknya. Nah, di ASEAN juga ada 3 yang kita lihat menjadi prioritas. Kembali mengenai food security, ya, ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian juga financial stability. Nah, ini kembali kita bawa juga tadi mengenai kontinuitas dari program-program yang tadi juga sudah didiskusikan, di mana salah satu yang penting di dalam G20 ini adalah untuk food dan energy security dan juga stabilitas sistem keuangan. Itu juga akan kita bawa juga ke ASEAN. Jadi ada memang kesinambungannya. Sebab seperti yang kita tahu bersama bahwa sejarah dari pembentukan G20 ini dilakukan di tahun 2008 pada saat terjadi global financial crisis. Jadi ini adalah kebersamaan daripada negara-negara, 20 negara terbesar di dunia ini untuk mencoba mengatasi krisis. Nah, krisis keuangan lah dulu waktu itu yang menjadi masalah terbesar.
Nah sekarang tentu kita kembangkan bahwa memang di depan mata kita akibat daripada kenaikan suku bunga yang demikian agresif ini, maka potensi krisis itu ada. Tetapi bukan hanya krisis keuangan, juga krisis food dan energi. Jadi ini adalah semangatnya sama. Oke, krisisnya banyak dan semangatnya kita juga bersama-sama untuk mengatasi krisis tersebut. Baik, terima kasih Pak Raden Pardede. Nah terakhir saya ingin ke Pak Peter. Pak Peter, menjawab pertanyaan sesuai dengan judul kita. G20 ini apakah merupakan solusi? G20 ini apakah merupakan solusi untuk menghadapi krisis global? Iya atau tidak dari hasil kesepakatan yang sudah disampaikan pada hari ini? Kemudian bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Singkat saja Pak Peter. Jawaban singkat saya iya. Memberikan harapan untuk kita lebih mampu menghadapi krisis di tahun 2023. Karena kesepakatan-kesepakatan yang diambil di dalam forum G20 pada tahun ini di Bali itu benar-benar memberikan harapan bahwasanya kita bisa bersama-sama, bisa mengambil solusi kolektif di negara-negara besar ya, untuk benar-benar bersama-sama ya, bangkit bersama ya, untuk menyelesaikan semua permasalahan ya. Oke, termasuk juga di Indonesia, ini akan memberikan dampak signifikan. Kalau permasalahan globalnya bisa ditangani, tentunya akan besar sekali memberikan manfaat kepada kita dalam upaya kita untuk tetap bertahan di tahun 2023 nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter sudah bersedia berbincang bersama kami dan juga terima kasih tadi bergabung bersama kami Pak Raden Pardede dan juga tadi ada rekan saya Brigida Manohara dari Bali bersama dengan narasumber juga tentunya. Dan demikian pemirsa kebersamaan kita dalam Indonesia Business Forum kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.